Saudara-saudara, selamat Hari Pentakosta bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami puji nama-Mu karena Engkau selalu menyertai kami. Kami telah mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Berfirmanlah, serta ajarlah kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu menghayati dan melakukan firman dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 17. Demikian bunyinya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, betapa pentingnya kemerdekaan itu bagi kehidupan manusia. Itulah maka begitu gigihnya manusia selalu memperjuangkan kemerdekaan itu dalam kehidupannya. Tapi kita harus mengingat bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menggapai kemerdekaan itu dengan mudah. Terkadang harus berjalan di dalam bayang-bayang kematian untuk mencapai kemerdekaannya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita mencapai kemerdekaan, menerima kemerdekaan itu melalui perjuangan dari Yesus Kristus yang sampai mati di kayu salib di Golgota, agar kita terbebas dari perbudakan dosa. Firman Tuhan hari ini menyapa kita bahwa sebab Tuhan adalah, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara-saudara, Allah itu adalah Roh, maka Dia selalu berada di dalam setiap kehidupan manusia. Dan bila kita renungkan bagi kehidupan kita secara pribadi, ketika aku menerima Roh Tuhan dalam kehidupanku atau berdiam di dalam hatiku, maka hidupku akan merdeka dan terbebas dari perbudakan dosa. Demikianlah sukacita bagi kehidupan orang-orang beriman yang mau menerima kehadiran Allah, yang mau menerima kehadiran Roh Tuhan di dalam hidupnya. Kita disebut merdeka karena Tuhan telah membimbing, mengajar, sehingga kita mengerti dan mengetahui bahwa kita telah menerima anugerah pengasihan, asini rohani dewata, yang diberikan secara cuma-cuma, yang telah memilih kita menjadi anak-anaknya, yang telah membebaskan kita dari penjajahan atau perbudakan dosa itu. Sehingga melalui Roh Tuhan kita diarahkan, dibimbing untuk selalu berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Karena itu saudara-saudara kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, jangan lagi mau diperhamba oleh dosa. Jangan bertopengkan holan asin roh untuk menuruti hawa nafsu, tapi jadilah anak-anak Tuhan yang selalu setia untuk menerima Roh Tuhan, yang selalu setia melakukan bimbingan ajaran Roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena itu Rom 6 ayat 1 mengatakan, jika demikian, apakah hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Rasul Paulus mengatakan, orang yang sudah menerima kasih karunia itu, yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia harus hidup dalam kemerdekaan yang benar, yaitu dalam kehidupan sejati, yang hidup dalam firman Tuhan, yang mencintai firman Tuhan di dalam kehidupannya. Jangan bertopengkan kata panggilan sebagai anak-anak Tuhan jika kita tidak pernah mau memberikan hati kita terpanggil untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab panggilan itu akan nampak dengan jelas ketika saudara memberikan hatimu diubah oleh Roh Allah. Sebab Roh Allah dalam kehadirannya
akan memberikan kemerdekaan dalam kehidupan kita. Orang yang sudah merdeka, dia tidak gegabah dalam berpikir serta bertindak, sebab dia memiliki kematangan, terutama kematangan iman. Orang yang sudah merdeka tidak mudah dinina-bobokkan atau disesatkan oleh dunia ini. Sebab dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, "Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia." Saudara-saudara, siapakah nabi-nabi palsu itu? Siapakah penyesat itu? Mereka adalah manusia yang tidak pernah dan tidak mau hidup dalam kemerdekaan yang sejati, yang selalu diperbudak oleh sifat keinginan dirinya sendiri. Tapi anak-anak Tuhan, dia tidak pernah diperbudak oleh keinginannya. Dia tahu bahwa apa yang dikehendaki Tuhan, itulah yang terbaik dalam kehidupannya. Orang yang merdeka tidak mau diperbudak oleh kesempatan sesaat, sebab dia lebih mengutamakan kehendak Tuhan. Dia tahu dan dia mampu mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dia tidak akan pernah berlama-lama hidup dalam keluhan dan kegelisahan, sebab dia yakin bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupannya. Semua manusia, saudara-saudara, tidak ingin dijajah kehidupannya, sebab kita tahu bahwa tubuh tanpa atau hidup tanpa kemerdekaan seperti tubuh tanpa roh. Tetapi terkadang ungkapan itu hanya sebuah slogan yang hampa, sebab pada dasarnya begitu banyak manusia yang lebih suka menuruti hawa nafsunya sendiri daripada mementingkan firman Tuhan atau melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Semua tahu, saudara, bahwa dunia ini dalam kendali Tuhan. Tetapi mengapa begitu banyak manusia yang memaksakan pikirannya serta keinginannya dan tidak pernah mau memberikan hatinya untuk yakin dan percaya bahwa apa yang dikehendaki Tuhan jadilah dalam kehidupannya, bahwa apa yang diberikan Tuhan itulah yang terbaik dalam kehidupannya. Beruntunglah kita sebagai manusia, saudara, bahwa dunia ini dengan segala isinya bukan di bawah kendali manusia, tapi di bawah kendali Tuhan Allah. Jika pemikiran manusia yang mengendalikan dunia ini, dan ini alamat malapetaka bagi kehidupan kita. Ingatlah, saudara, bahwa hidup bukan soal apa yang dapat kukatakan, tapi apa yang harus kulakukan. Artinya, orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus menerima Roh Allah dalam kehidupannya, dia akan selalu hidup di jalan kebenaran Tuhan. Sebab bisa saja seseorang itu menyampaikan, mengungkapkan kabar baik, tapi perangainya adalah kabar buruk bagi orang lain. Karena itu, saudara, itu adalah marah bahaya yang harus kita jauhi dalam kehidupan kita. Harus sesuai apa yang kita ungkapkan dengan apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu, jadilah anak-anak Tuhan, jadilah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dalam kehidupan kita, yang mau menerima Roh Allah dan mau dibimbing, diajar, serta berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Shalom, selamat hari Pentakosta bagi kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu, ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Sebab Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu pada hari ini. Ajarlah kami untuk selalu menuruti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Jadikan kami, Tuhan, anak-anak-Mu yang selalu hidup di dalam kebenaran. Sertai kami, Tuhan, dalam setiap kehidupan kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.